pasiennya semakin sedikit karena COVID gitu, takut ya Mbak Dian, sehingga perawatnya dirumahkan begitu. Ini nggak langsung ya Pak Erwin. Ruang YouTube ya. Oh, ruang YouTube. Ya gini, harusnya tidak terjadi seperti itu ya. Jadi pendidikan kesehatan kepada masyarakatnya mungkin belum optimal sehingga masyarakat menjadi takut sehingga tidak melakukan kunjungan ke rumah sakit. Itu satu mungkin ya. Harusnya rumah sakit memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat ya tentang COVID. Yang kedua, harusnya tidak terjadi tuh rumah sakitnya sedikit, perawatnya dirumahkan. Kan rumah sakit itu tidak sendiri. Kalau RSUD itu punya grup misalnya di Bandung gitu, misalnya RSUD di wilayah Bandung Raya misalnya. Kan perawatnya bisa dioptimalkan di tempat lain yang memerlukan tenaga perawatan pasien COVID dengan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi, misalnya usia, sehat, harus di screening dulu, dilatih dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai terjadi pulang. Nah, mungkin masalahnya nanti mengenai kewenangan klinis. Apakah kewenangan klinis di rumah sakit A yang tadinya perawatnya dipulangkan itu bisa dipakai menjadi kewenangan klinis di rumah sakit B. Mungkin ini dari aspek legal, Mbak. Kita tahu bahwa saat ini pun masih lonjakan pasien terus terjadi. Kemudian sudah ada wacana katanya berdamai dengan COVID-19. Dan juga dalam hal ini WHO juga menyampaikan bahwa COVID-19 ini akan lama. Sehingga tentunya perlu suatu pengelolaan, khususnya untuk sumber daya keperawatan, tidak hanya pengelolaan SDM-nya, tetapi juga dikaitkan sarana prasarana, kemudian juga bagaimana metodenya, dan yang paling juga urgensi tidak hanya fisik tetapi juga tentang bagaimana psikologis dari SDM ini. Ini adalah regulasi yang harus kita pegang dari mulai undang-undang keperawatan, kemudian permenkes yang terkait keperawatan, juga tentang standar yang ada di Indonesia, kemudian juga tentang PMK PSPB, ini juga menjadi hal yang harus kita pegang sebagai regulasi yang mendasari apa yang nanti harus kita lakukan dalam pengelolaan SDM keperawatan. Izin Bu, mungkin slide-nya belum di slide Zoom. Oh ya, tapi di saya sudah Pak. Mungkin bisa di stop share kemudian diulang lagi. Baik. Karena masih kelihatan. Tadi error ya Pak? Oke, saya stop share. Oke, ini lagi ya. Ulang lagi. Ulang lagi, oke. Ulang ke siapa, Kim? Apakah sudah Pak? Masih belum slide sudah. Oh, di tempat saya sudah Pak? Sudah ya. Iya. Tampilan di ruang Zoominar dan di ruang YouTube masih kecil. Atau mau diambil alih? Boleh. Saya coba. Okay. Coba ya Bu. Sambil menunggu boleh lanjut Pak? Boleh, silakan Bu. Ya, karena waktu terus berjalan. Jadi sebelum masuk pada pengelolaan SDM, saya ingin menyampaikan dari sisi kolegium bahwa kita sudah mempunyai 14 pengelola prodi peminatan kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Ada dari UI, ada dari Unpad, ada dari UMJ, ada Stikes Karolus, kemudian juga ada dari UNAN, ada UNER, kemudian ada yang dari Karya Husada, Unimus, sudah sangat luar biasa. Kita sudah 14 prodi magister ilmu keperawatan yang mengelola kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Bisa dilanjut Pak? Ya lanjut.
Next. Next. Ya, next. Next. Nah, kalau kita lihat dari peran dan kewenangan kolegium, yaitu mengembangkan keilmuan, kemudian juga menyusun standar pendidikan, mengembangkan kurikulum, kemudian menentukan lingkup asuhan keperawatan pada cabang ilmu, tentunya ini adalah cabang ilmu kepemimpinan dan manajemen, serta pengampu cabang disiplin ilmu. Nah, dengan adanya era COVID-19 ini, harusnya juga sudah mulai dikembangkan sebagai kolegium, kita akan kawal tentang bagaimana metode pembelajaran dan juga substansi dari learning outcome yang disesuaikan dengan era COVID-19 ini. Silakan Pak, lanjut. Next. Masih jalannya. Nah, pada rapat kolegium awal tahun yang lalu, kami menetapkan adanya learning outcome yang secara nasional, di mana seorang pemimpin, leader, dan manajer keperawatan harus menjadi seorang pengelola. Kemudian juga harus bisa menjadi scientist dan juga harus team leaders. Artinya apa? Di dalam COVID-19 ini, seorang leader, seorang manajer sudah harus bisa mampu menjadi strategic planner, kemudian bisa arahnya ke manajemen risiko, kemudian entrepreneur, kemudian juga menjadi pengambil keputusan, interkolaborasi, sedangkan dari sisi scientist dia juga harus mampu mengembangkan evidence-based practice, kemudian juga riset, kemudian juga memperbaiki pelayanan berbasis bukti. Sedangkan terhadap bagaimana perubahan, dia harus mampu mengemban pelayanan sesuai dengan kekinian dan tuntutan yang sedang berjalan. Dalam hal ini tentunya juga dikaitkan dengan COVID-19. Nah, kita juga di pertemuan kolegium sudah menyepakati adanya 10 SKS yang sama di Indonesia. Antara lain leadership, manajemen strategis, manajemen sumber daya, nah ini yang nanti akan kita bahas, manajemen mutu, entrepreneurship. Kemudian juga ada praktik pengelolaan sistem dan pelayanan keperawatan. Nah, di dalam kondisi adanya COVID-19 ini tentunya SKS misalnya tentang leadership juga harus dikaitkan dengan arahnya bagaimana leadership di era atau di saat adanya pandemi. Ini juga semuanya harus dikaitkan hal seperti itu. Demikian juga manajemen strategis, karena ini bicara 5M dan 1I, man, money, method, material, medicine, dan juga informasi juga arahnya ke sana. Kemudian juga pengelolaan sumber daya keperawatan. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Di samping ada manajemen mutu, entrepreneurship, kemudian prakteknya, dan juga materi inti atau mata kuliah inti dan institusi. Next. Ya, next. Agak lambat ya. Nah, beberapa isu yang kita sudah kumpulkan disampaikan bahwa perawat ini sangat dekat dengan pasien. Tidak hanya terkait membantu kebutuhan daily living, tetapi juga terkait monitoring, kemudian sampai yang bersifat kritikal di ICU, bagaimana pemantauan hemodinamik dan sebagainya. Ini disampaikan oleh Liu. Kemudian juga disampaikan dengan adanya era COVID-19 ini terjadi perubahan yang besar di dalam shortage baik secara SDM maupun sarana prasarana APD dan sebagainya, sehingga akan terjadi suatu pengelolaan yang sangat memang harus dikuasai oleh manajer dari segi rotasi, kemudian juga dari segi scheduling, kemudian juga fleksibilitas dan sebagainya. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Kemudian juga disampaikan bahwa adanya
PPE ini juga akan menuntut adanya suatu redesign terhadap suatu siklus shift di dalam satu periode shift perawat, karena dikaitkan dengan barier bahwa PPE itu menyebabkan ketidaknyamanan bagi yang mengguna, pemenuhan KDM, kebutuhan dasar manusia, BAK, BAB, kemudian juga tentang kebutuhan makan minum juga akan terganggu. Sehingga redesign ini disampaikan oleh para peneliti yang sudah dipublish menjadi hal yang penting. Kemudian disampaikan departemen atau top leader dari keperawatan di rumah sakit maupun mungkin di pelayanan yang lain itu mempunyai peran penting, karena di dalam melakukan pengelolaan SDM ini tidak bisa sendiri. Harus diperhatikan seperti tadi yang disampaikan Pak Ketua, Pak Harif, disampaikan harus efektif dan efisien. Memperhatikan dari sisi SDM, keselamatan SDM, tetapi juga tetap harus memperhatikan keselamatan pasien. Di samping sarana prasarana, baik ruangan maupun juga dari PPE itu sendiri. Satu hal yang juga disampaikan yang perlu menjadi kritikal yang harus diperhatikan adanya distress dari fisik maupun psikologi. Terkait bagaimana isolasi, bagaimana setelah bekerja harus diisolasi, itu banyak sudah mulai dibahas di jurnal-jurnal yang sudah terpublish. Ya, next. Nah, kalau kita lihat dari segi standar, saya ambil salah satu standar yaitu di akreditasi. Kita lihat bahwa ketika pengelolaan SDM itu dimulai, yang pertama adalah mempunyai regulasi atau kebijakan tentang perencanaan SDM. Tentunya perlu ada redesign karena perencanaan SDM-nya tidak sama dengan yang reguler. Kita harus perhatikan terkait kondisi COVID-19 ini. Kemudian bagaimana proses rekrutmennya? Jika ada, misalnya juga terkait rekrutmen relawan. Kemudian juga bagaimana tentang remunerasi atau kompensasinya. Kemudian juga terkait diklat. Nah, ini ada semuanya di standar dari KKS 1 sampai 8. Dan ini peran dari leader atau manajer keperawatan yang menentukan karena dia yang paham tentang bagaimana kebutuhan dan juga bagaimana aplikasi implementasi pelayanan keperawatan di pelayanan itu sendiri. Ya, next. Ya, next. Nah, kemudian kita lihat dari sisi kualifikasi dan kewenangan. Ini sudah diatur di Undang-Undang Keperawatan, kemudian juga diatur bagaimana metode kredensialnya di 2013 nomor 49 dan juga di jenjang karir nomor 40 tahun 2017 dan kalau di standar SNARS ada di KKS 13 dan 14. Jadi ketika kita mau menempatkan perawat di ruangan maupun kita mau menambahkan STR, harusnya kita memperhatikan baik STR-nya maupun juga SIP-nya. Kemudian juga dikaitkan tentang bagaimana penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis. Kita harus juga melihat dari kompetensi. Dan juga hal ini menjadi hal yang penting bahwa jangan sampai seseorang yang tidak punya kompetensi tanpa ada pendampingan dan penyiapan langsung diterjunkan. Ini juga harus hal yang diperhatikan oleh manajer ketika akan melakukan suatu pengelolaan SDM. Ya, next. Ya, mungkin agak lama. Nah, kami, oke, baik, mungkin tadi lompat ya. Kemudian ada hal lain lagi yang harus diperhatikan, yaitu tentang keselamatan staf. Keselamatan staf ini menjadi hal yang harus dipegang, menjadi mandatori, di mana keselamatan perawat harus menjadi perhatian full dari manajernya. Di mana di sini PPE-nya, kemudian juga sebisa mungkin dari keamanan berangkat dan pulang shift, penginapan atau dormitori, kemudian juga kewaspadaan terhadap kesehatan, pemeriksaan sebelum dan di dalam periode berdinas, setelah dinas,
pendampingan support dari multivitamin, kemudian makanan, dan yang penting lagi juga bagaimana modifikasi jam dinas, tidak bisa misalnya yang biasanya 7 sampai 8 jam karena menggunakan PPE itu nanti akan berdampak pada baik fisik maupun psikologis. Long shift, istirahat saat shift, kemudian juga motivasi dan penghargaan, serta jaminan pengobatan saat terpapar penyakit. Ya, next. Nah, kami sudah melaksanakan semacam FGD dengan beberapa rumah sakit. Ini mohon maaf, kebetulan sudah saya edit, tapi ini yang ditayangkan belum teredit. Jadi kami ada berdiskusi dari manajer-manajer melalui tim forum komite keperawatan, ada dari Rumah Sakit Fatmawati, Sarjito, saya kebetulan dari Rumah Sakit UI, kemudian Rumah Sakit Karyadi, ini kebetulan persahabatannya double ya, yang betul adalah Rumah Sakit Karyadi, kemudian Rumah Sakit Persahabatan, Jantung Harapan Kita, yang lain banyak, ada Hasan Sadikin, ada Malik, dan sebagainya, hanya kebetulan kami enam ini yang mencoba untuk meramu menjadi suatu tulisan yang kita submit di International Nursing Science yang semoga nanti bisa publish. Mengapa demikian? Karena ketika kita search data-data riset atau mungkin evidence based practice baik dari asuhan maupun pelayanan di Indonesia itu masih sangat jarang sekali terpublish. Ini upaya kami untuk menyampaikan kepada dunia bahwa begini loh pengelolaan di Indonesia. Dari situ nanti kita mungkin dapat masukan-masukan, kita lakukan riset yang nanti juga akan dipublish lagi. Ya, next. Ini beberapa yang hasil dari diskusi yang kita akan sampaikan. Dari hasil diskusi, kita mendiskusikan dari sistem scheduling. Rata-rata menggunakan sistemnya masih sama, jadi ada pagi, sore, malam, kemudian libur, dengan ada beberapa model. Ada yang menggunakan pagi, sore, malam, kemudian dua libur, lepas dan libur. Ada yang model kedua yaitu pagi 2 hari, sore 2 hari, malam 2 hari, kemudian lepas libur. Ada yang pagi 2 hari, sore 2 hari, malam lepas libur. Hal ini, model ini sangat dipengaruhi dengan jumlah dari SDM. Model pertama itu disampaikan bahwa mempercepat siklus itu membuat kita lebih tidak terlalu lelah. Namun dengan mempercepat siklus pagi, sore, malam, lepas, dan libur, paling tidak di dalam satu ruangan membutuhkan 5 tim. Sedangkan untuk yang model 2 dan 3 itu bisa 4 tim. Nah, hal-hal ini tentunya manajer yang bisa memotret bagaimana kebutuhannya. Sehingga nanti kita bisa merekomendasikan apakah kita butuh relawan atau tidak. Kemudian dari periode shift, kalau kita punya FTE 7-8 jam, disampaikan dari tim yang kita FGD ini disampaikan penggunaan PPE-nya itu rata-rata antara 3-4 jam. Walaupun kalau kita lihat banyak di sosial media ada yang menggunakan seorang perawat sampai 7 jam. Ini sangat harus diperhatikan. Karena apa? Penggunaan PPE tadi saya sampaikan akan mempengaruhi adanya kebutuhan dasar perawat yang tidak bisa terpenuhi. Kemudian kemungkinan hipoksia juga mungkin terjadi. Nah, sebenarnya dengan 3-4 jam menggunakan PPE bukan berarti dia langsung pulang, tetapi setelah itu bergantian, change, dia bisa melakukan aktivitas yang non keperawatan, administratif, atau aktivitas yang lain yang tidak langsung terpapar atau direct care dengan pasien. Kemudian bagaimana over modelnya, change over modelnya, ada yang terus-menerus shift. Ada yang 14 hari dinas, kemudian 14 hari karantina. Ada yang 30 hari berdinas, 14 hari karantina. Kemudian ada yang 30 hari berdinas, kemudian dia berdinas tetapi
ditukar dengan dari perawat yang ruangan lain. Nah, ini juga harus ada suatu kajian yang sangat mendalam dari manajernya. Sebenarnya kita mampunya apa? Sangat baik kita bisa menggunakan model karantina, tetapi ini juga harus diperhatikan tentang bagaimana jumlah. Nah, beberapa rumah sakit dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya bor untuk pasien yang lainnya turun, sehingga model bergantian dengan ruangan lain juga bisa menjadi hal yang dipilih. Di samping dengan bergantian dengan model yang lain, ini memberikan responsibility yang sama terhadap perawat, nurse, untuk sama-sama punya tanggung jawab di era COVID-19. Tentunya hal ini juga harus memperhatikan suatu kondisi perawat, misalnya dengan ada kerentanan baik misalnya dalam kondisi hamil, kemudian mempunyai komorbid yang lain, tentunya harus diperhatikan. Ya, next. Ya, next. Nah, ini sudah Pak, next ke belakang. Next. Menjadi agak lama ya, next. Ini sudah? Next. Next. Ya. Kemudian kalau kita lihat, ternyata sudah ada suatu publikasi dari WHO yang namanya Health Workforce Estimator on COVID-19. Ini baru dikeluarkan dengan uji coba ada di Rusia. Dan penggolongan kategori pasiennya itu hampir sama. Kalau kita mengenal minimal, parsial, total, dan intensif, di sana dikenalnya easy, moderate, heavy, dan juga critical. Kemudian kalau kita lihat di sana, easy itu tidak dilakukan perawatan. Tetapi di Indonesia ada yang ODP, bahkan ada OTG, itu ada yang isolasinya di rumah sakit. Kemudian waktunya karena tidak dirawat maka tidak ada. Kemudian kalau di Indonesia minimal care itu 1-2 jam per hari butuhnya. Kemudian moderate itu dari WHO menyampaikan waktu yang diperlukan adalah 3,66 jam per hari. Kemudian yang berat itu 4,66, kemudian yang kritikal itu 14,81. Sedangkan di kita, parsial itu 4 jam, total itu 6-8, kemudian intensif itu 12 jam. Ya, next. Nah, untuk penghitungan formula manpower-nya, di Indonesia kita kenal ada beberapa rumus, tapi saya ambil hanya 2. Yang pertama adalah yang pernah disampaikan oleh PPNI dan juga dari Depkes 2005 menggunakan formulasi, dan beberapa rumah sakit itu memberikan dengan adanya COVID-19 ini atau COVID-19 ini memberikan koreksi antara 40-50%. Kemudian ada yang menggunakan rasio. Antara lain mungkin kita kenal misalnya di IGD 1:2, ICU 1:1, HCU 1:1-2, neonatal care 1:2, medical atau surgical care itu 1:5, pediatrik 1:4. Dengan adanya COVID-19 di 6 rumah sakit menyampaikan koreksinya antara 40-50% dan ada yang memberikan koreksi sampai 80-100%. Kenapa bisa sampai 80-100%? Karena bor pasien yang lainnya itu sangat turun, sehingga bisa menginvite perawat dari ruangan lain untuk membantu pada pelayanan COVID-19. Next. Nah, bagaimana dengan yang di WHO? Kebetulan yang California ini tidak ada, saya mencari data bagaimana koreksi di COVID-19 tidak ketemu, tetapi dalam reguler itu hampir sama dengan Indonesia. Nah, bagaimana dengan yang COVID-19 dari rujukan WHO itu disampaikan untuk pasien dengan kebutuhan klasifikasi moderate itu adalah 1:3,
kemudian untuk yang berat itu adalah 1:0,9, sedangkan untuk kritikal itu adalah 1:0,6. Jadi hampir 1:2 untuk yang ICU. Ya, next. Silahkan bisa diakses, itu tadi ada websitenya. Nah, kami dari tim mencoba menghitung dengan estimasi, karena ini memang bisa dilakukan simulasi dan estimasi, ketika menggunakan formulasi Debkes, kemudian dengan rasio, kemudian juga bagaimana dengan rasio menggunakan koreksi 40-50%, kemudian yang 80-100%. Kalau menggunakan 40-50%, baik rumus Debkes dan rasio yang biasanya digunakan di Indonesia, dengan WHO itu hampir sama kebutuhannya. Jadi misalnya untuk yang kritikal, untuk yang Debkes itu butuh 48, sedangkan untuk rasio butuh 60. Untuk yang dari WHO itu ternyata butuhnya adalah 50. Itu seperti itu. Nah, tetapi ketika menggunakan koreksi 180-100%, itu kebutuhannya menjadi sangat tinggi, yaitu 80%. Jadi yang bisa menggunakan 80-100% ini, kalau kita mungkin mempunyai jumlah SDM perawat yang cukup besar, kemudian bornya juga pasien yang lain turun sehingga bisa dimobilisasi, itu yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya, bisa dilakukan menginvite dari ruangan lain ke ruangan COVID. Kemudian ini adalah contoh kalau kita menggunakan dari simulasi tadi, kita mencoba mensimulasikan kalau bagaimana kebutuhannya 25 bed. Ya, next. Saya mungkin tidak menghitungkan secara detail, tetapi ini gambarannya, nanti bisa melihat di rumus Excel-nya. Jadi ini mencoba membuat suatu model scheduling di dalam satu shift itu dibagi menjadi 2 periodik. Jadi di dalam satu shift ada 7-8 jam, maka itu dibagi 2. Secara bergantian, misalnya kalau kita mempunyai 8 perawat, maka ada 4 bisa masuk 3 dulu, yang 2 adalah di antara. Kemudian yang 3 berikutnya adalah di periodik berikutnya. Nah, hal-hal ini harus dimodifikasi. Itu yang namanya redesign oleh manajer keperawatan. Tidak hanya top manager, tetapi kepala ruangan harus mampu melakukan ini. Dan kami dari unsur pendidikan juga harus menyiapkan kurikulum yang bisa melakukan suatu inovator, melakukan suatu perubahan. Change leader ini harus dilakukan. Ya, next. Nah, demikian juga bagaimana mengatur dari metodenya. Bagaimana kalau ada relawan. Relawan adalah tetap di under supervisi. Jadi misalnya ada kepala ruangan, ya di bawahnya ada penanggung jawab shift atau mungkin sebutannya adalah clinical manager, kemudian di bawahnya ada perawat penanggung jawab asuhan atau ketua tim atau PM. Nah, itu nanti pengaturannya disesuaikan dengan kebijakan rumah sakitnya. Dan kita setiap shift itu dibagi menjadi 2. Bahkan ada yang membagi menjadi 3. Karena ada perantara ketika harus pergantian mengganti APD yang secara lengkap. Ya, next. Ini sama pagi, sore, malam. Ya, next. Nah, hal yang lain yang harus diperhatikan di samping tadi jumlah, di samping bagaimana rosteringnya, schedulingnya, yaitu bagaimana menguatkan perawat. Kita sangat bangga, PPNI sudah 17 kali melakukan Zoom Webinar. Dan ini juga ada di Undang-Undang Keperawatan, kalau di standar akreditasi ada di KKS 7 dan 8, kalau ada relawan maka akan harus ada orientasi, kemudian sebelum diterjunkan di ruangan COVID harus ada diklatnya, harus ada pengetahuan tentang bagaimana PPI, pencegahan dan pengontrolan
infeksi, keselamatan pasien, kemudian bagaimana keselamatan staf itu sendiri, kemudian substantif dari asuhannya, harus kenal standar asuhan keperawatannya, PAK-nya, panduan asuhan keperawatannya, bagaimana model kolaborasinya itu harus dilakukan semuanya. Untuk yang manajerial tentunya bagaimana pengelolaan SDM, sarana prasarana ini harus dikuatkan karena untuk asuhannya banyak sekali, tetapi untuk kepala ruangan kadang-kadang bingung nih apa yang harus dilakukan. Bagaimana kalau tiba-tiba ada stafnya sakit, bagaimana harus melakukan pergantian dan sebagainya. Nah ini harus dikuatkan, termasuk bagaimana mengembangkan konseling untuk psikologis. Nah di luar negeri mungkin ini menjadi refleksi diri, ternyata di luar negeri setelah dilakukan Zoom webinar itu sangat tertata. Jadi tidak lepas saja. Jadi tetap menjadi kurikulum resmi karena kita ingat bahwa COVID-19 ini akan periode lama, itu benar-benar menjadi suatu database yang kuat sehingga kapanpun masih bisa diakses. Kemudian ada mekanisme bagaimana kreditnya dan sebagainya. Kemudian ada mekanisme pengampu dan juga bagaimana evaluasinya. Ini halaman terakhir. Kesimpulannya, sebentar Pak, halaman sebelumnya. Kesimpulannya disampaikan bahwa nursing department mempunyai otoritas fungsional yang sangat besar di dalam COVID-19 ini. Yang pertama, yang dikaitkan dengan SDM adalah harus mampu mengalokasikan human resource, tetapi harus dinamik, tidak boleh kaku. Karena ketika kaku, cost efektif efisien tidak akan bisa terjadi. Tetapi walaupun tidak kaku adalah keselamatan pasien, keselamatan staf harus dipegang. Kemudian harus mampu manage dari rostering staff, bagaimana change dari ruangan satu ke ruangan kedua, bagaimana pre-service training, karena tidak bisa ruangan yang sebelumnya belum pernah di ICU, kemudian harus ditempatkan, harus ada pre-service trainingnya. Kemudian supervisinya harus jelas, kemudian juga terkait sarana prasarana, kemudian juga bagaimana formulasi insentif metodenya, kekuatan positif dari lingkungan, penguatan caring. Nah ini nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Dr. Prayitni dan Pak Didin. Caring harus dijalankan, tidak hanya caring terhadap pasien, tetapi juga caring terhadap staf itu sendiri. Makanya disampaikan positif lingkungannya harus seperti apa. Terakhir, riset. Jadi di era COVID-19 ini harusnya ada kolaborasi yang erat, yang kuat, baik dari sisi manajerial, PM ya, perawat manajer, kemudian juga perawat pelayan, jadi direct care, PK, perawat klinik, kemudian perawat pendidik, karena dia juga harus menyiapkan, karena ini panjang, kemudian harus bekerja sama, dan yang terakhir adalah perawat riset. Terus didukung oleh fungsi-fungsi manajemen, dengan penggerak utama adalah pemimpin dan kepemimpinan. Saya yakin perawat sebagai pemimpin yang baik untuk dirinya, untuk pasien dan keluarga, serta untuk organisasi, bahkan untuk negara. Alasan berikutnya adalah, saya yakin teman-teman perawat manajer di rumah sakit memiliki lesson learn yang baik dengan situasi pandemik, melakukan satu pengelolaan dengan kemampuan sebagai manajer. Mari kita diskusi bersama. Kepemimpinan yang kami pilih mungkin nanti agak fokus, yaitu kepemimpinan caring. Ternyata setelah saya, ini pengalaman pribadi, mungkin setelah membaca beberapa literatur tentang COVID-19, khususnya untuk aspek-aspek manajemen, sudah banyak bahasan-bahasan tentang bagaimana kepemimpinan pada masa COVID yang akhirnya menjurus pada kepemimpinan caring. Baik itu di industri besar, industri yang sifatnya teknologi, maupun industri produk, maupun industri jasa. Nah,
review sedikit, kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan sebenarnya kapasitas kolektif atau kelompok untuk mempengaruhi agar dapat bekerja sama dan mencapai tujuan bersama, yaitu kesehatan dan kesejahteraan populasi yang kita layani. Kepemimpinan sebagai proses, bukan posisi, dapat terjadi pada setiap orang dan setiap waktu. Terdiri dari kepemimpinan personal dan kepemimpinan strategik. Banyak definisi tentang kepemimpinan. Intinya kepemimpinan itu adalah bagaimana power mempengaruhi orang-orang supaya tujuan bisa tercapai dengan berkualitas, efektif, dan efisien. Dapat kita bayangkan bagaimana kondisi lingkungan yang akan kita pimpin pada saat pandemi COVID. Kedua, lingkup kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan personal. Ini harus dimiliki oleh setiap perawat. Di mana individu itu harus konsisten terhadap tujuan atau maksud dia melakukan satu kegiatan. Ini nanti menjadi poin penting di dalam kepemimpinan pandemi. Nah, personalist leadership ini akan menciptakan kegiatan-kegiatan pimpinan yang sifatnya individual. Saya yakin selama memberikan pelayanan keperawatan COVID, kolega kita, teman-teman kita di rumah sakit secara individu mempunyai kepemimpinan caring yang sangat tinggi. Kalau tidak, maka kita akan menyerah menghadapi asuhan ini. Karena kepemimpinan yang kuat dalam dirinya, maka terus berjuang. Kami mewawancarai bahkan perawat yang tadinya positif, negatif, tetap semangat untuk memberikan pelayanan. Ini gambaran bahwa kepemimpinan personal sangat kuat di teman-teman kami. Untuk itu penghargaan. Yang kedua, kepemimpinan organisasi, yaitu kepemimpinan strategik. Ini akan menciptakan kegiatan-kegiatan kepemimpinan yang sifatnya kolektif. Nah, untuk kepemimpinan organisasi ini yang perlu kita kembangkan. Kami HPMI merasakan bahwa kepemimpinan kolektif ini masih belum dibangun secara baik. Nah, mungkin ini nanti menjadi PR termasuk skenario strategic plan pasca pandemi. Saja elemen yang mempengaruhi kepemimpinan yang pertama pasti intelijensi. Ini mungkin sudah tidak kita ragukan, ya, persyaratan kompetensi, pendidikan, kemudian pengalaman mempengaruhi intelijensi bagi perawat-perawat manajer kita. Yang kedua, energi. Energi ini sangat diperlukan dan saya memberikan penghargaan juga kepada teman-teman bahwa teman-teman kita itu memiliki energi yang baik di dalam memberikan pelayanan COVID. Ketiga, dorongan dan motivasi. Ini perlu dibangun sistemnya. Dorongan baik yang bersifat, terutama dorongan bersifat eksternal yang masih terasakan sangat rendah, sehingga mempengaruhi motivasi untuk kita mencapai satu tujuan melalui penggerakan semua sumber. Yang keempat, visi pandangan ke depan. Ini juga sudah mulai dibangun, namun belum fokus pada visi atau pandangan ke depan khusus untuk pelayanan keperawatan. Termasuk bagaimana membangun visi pandangan ke depan yang segera dalam rangka memberikan pelayanan COVID. Yang kelima, keterampilan komunikasi. Ini harusnya sudah tidak menjadi masalah, namun masih terlihat hambatan pada saat kita melakukan komunikasi dalam konteks interprofesional kolaboratif praktis. Yang berikutnya, taat terhadap tujuan. Ini kalau kita mau contoh poin 6 ini adalah Jepang. Mereka itu semuanya manajemen by objektif dari seluruh komponen, memiliki satu semangat tujuan yang sama melalui peran-peran yang berbeda. Yang ketujuh, memahami konteks dalam pelayanan kesehatan, komitmen terhadap pelayanan yang sifatnya universal. Ini elemen-elemen kepemimpinan, saya hanya mereview. Selanjutnya, mungkin kalau caring, saya yakin teman-teman sudah paham. Caring itu sebenarnya sifat asih, asuh, memahami orang lain betul-betul dengan tulus, kemudian berikhlas, mau berkorban, jujur, rendah hati, semuanya sikap baik itu ada di caring.
awalnya caring sebagai satu sifat yang sifatnya tradisional. Tetapi mulai tahun 2014-2015 itu Watson sudah melakukan suatu penelitian besar dan menulis beberapa publikasi pengaruh caring di dalam manajemen menyebabkan kualitas, efektif, dan efisien hasil dari organisasi. Bukan hanya organisasi di bidang kesehatan, termasuk organisasi di bidang industri umum lainnya. Caring menjadi penting, yaitu memahami stafnya, mengenal stafnya dengan baik untuk bisa diajak bekerja sama mencapai satu tujuan. Nah, konsep caring diintegrasikan dengan konsep leadership, maka lahirlah caring leadership, yaitu pemimpin atau seseorang yang memiliki minat tulus pada orang lain. Dia memiliki keinginan untuk lebih mengenal orang-orang yang bekerja dengannya, bukan hanya sekedar untuk mengevaluasi dari waktu ke waktu. Bukan hanya terpaksa dia harus mengenal stafnya, ya, tapi memang harus dikenal staf itu, tentunya bukan hanya mengenal staf dari aspek identitas secara umum, tapi kapasitasnya, bakatnya, kemudian pola kerjanya, sistem kerja ini harus dikenal, ya, sehingga pemimpin dapat mendorong mereka untuk menjadi yang terbaik yang dapat mereka lakukan. Jadi kita bangun potensi masing-masing staf kita untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang caring akan memberikan hasil yang positif. Ini ada 3 cara untuk memperlihatkannya. Bersikap pribadi, yaitu memperhatikan perhatian kehidupan orang lain. Ini mungkin sederhana, misalnya seorang pemimpin kepala ruangan pada saat COVID pagi-pagi menanyakan apa kabar dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sederhana tapi memberikan motivasi. Kemudian ditanyakan apa yang diyakini oleh setiap staf kita sehingga berdampak pada organisasi. Jadi tanyakan misalnya pada rapat pagi di ruangan COVID, apa yang diyakini yang ingin dicapai hari ini pada saat merawat pasien COVID. Kemudian yang ketiga yang penting harus memiliki ukuran-ukuran real. Jadi di sini dikatakan setiap hari pemimpin itu harus mengevaluasi apa yang dicapai oleh staf itu. Mungkin realnya dengan menentukan indikator-indikator yang ingin dicapai di dalam asuhan keperawatan pasien COVID itu divalidasi oleh pemimpin. Karena hasil capaian itu akan memberikan motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Kemudian ini hampir sama, ya. Pemimpin caring seseorang yang percaya dan memelihara hubungan dan membantu orang tumbuh dalam organisasi melakukan hal-hal yang sangat berbeda dari pemimpin konvensional. Jadi tidak ada lagi kerja borongan, tugas sama semua, itu sudah tidak ada harusnya. Karena masing-masing staf mempunyai kapasitas, mempunyai karakteristik sendiri. Tugas pemimpin menyatukan kapasitas dan karakteristik. Ini menjadi satu power yang besar melaksanakan tugas organisasi. Kemudian, apa itu kepemimpinan perawat berbasis caring? Jadi tadi ada konsep caring leadership, ada kepemimpinan perawatan berbasis caring. Ini semuanya tertuang di beberapa riset dan buku. Mungkin kita kurang menggali, dan sangat sedikit memang penelitian tentang caring leadership. Kepemimpinan keperawatan berbasis caring adalah komitmen oleh pemimpin perawat untuk menggunakan caring memandu semua keputusan yang dibuatnya dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan lingkungan di mana perawat dapat merasakan sebagai perawat yang sebenarnya. Ini kepemimpinan perawat berbasis caring. Kemudian, caring dalam kepemimpinan keperawatan berarti memelihara dan menumbuhkan hubungan untuk menjaga asuhan perawatan terbaik. Nah, ini intinya, contoh di sini, tidak boleh pemimpin perawat itu membeda-bedakan perlakuan setiap unit ruang rawat. Jadi harus berlaku adil, tidak membedakan bukan berarti semua mendapatkan intervensi yang sama, tapi memperoleh perhatian, bimbingan, penghargaan sesuai dengan capaian dari setiap ruangan. Nah,
kepemimpinan caring itu sangat ditentukan oleh kemampuan emosional intelijensi dan sosial intelijensi. Saya tidak mengupas ini, nanti silahkan dibaca. Dan ini memang perlu diasah. Ada satu riset mengatakan tidak mudah membangun caring bagi setiap pemberi pelayanan maupun manajer. Nanti di belakang ada satu contoh riset. Ini harus dimulai saat pendidikan. Di dalamnya adalah keterampilan emosional intelijensi dan keterampilan sosial intelijensi. Nah, ini menjadi poin penting yang harus diimprove di kita, profesi perawat. Nah, bagaimana kepemimpinan COVID-19? Para pemimpin terbaik menghadapi krisis dengan memperkuat akuntabilitas secara positif, melibatkan tim mereka dengan pandangan jauh ke depan. Ini mohon maaf, ini bahasa translate, menempatkan orang-orang mereka terlebih dahulu. Jadi ada 4 keterampilan kepemimpinan COVID. Yang pertama, tanggung gugat yang positif. Di kepemimpinan COVID ini harus berpikir positif, positif, positif. Kemudian tinjauan ke masa depan, mengutamakan orang, manusianya, kemudian adaptasi yang sangat menentukan. Jadi tidak bisa kaku. Kemudian ada 5 kualitas mendasar kepemimpinan COVID. Mendesain suatu aktivitas di pelayanan COVID itu harus dimulai dari hati. Dan kepala ini artinya pikiran. Jadi dapat kita bayangkan, ini contoh Pak Didin, maaf, tiba-tiba Pak Didin stres, Bu, staf semuanya sudah menurun motivasinya. Bagaimana menghadapinya? Itu saya pelajari betul bagaimana para manajer melaporkan kondisi yang sangat fluktuatif dialami oleh staf kita yang langsung merawat pasien COVID. Nah, ini tidak mudah bagi seorang pemimpin untuk bisa mengelola teman-teman itu supaya terus berada pada satu tujuan, yaitu merawat pasien COVID sembuh. Kemudian yang kedua, mengutamakan misi. Jadi membuat tujuan-tujuan tahap yang bisa dicapai berbasis data yang real, tidak bisa lagi berpikir yang mengandai-andai pada kondisi COVID. Kemudian lebih mengutamakan kecepatan. Jadi ada satu riset di situ, di keputusan pemimpin di COVID itu tidak bisa lagi berdebat lama. Ini ciri kita biasanya, debatnya lama, terus keputusannya juga hilang. Nah, di sini action dan reflektif yang diperlukan nanti. Kemudian memiliki jabaran, artinya data lengkap, kemudian kembali melihat pandangan yang jauh terhadap kejadian COVID. Nah, ini beberapa statement kepemimpinan COVID. The ultimate leadership challenge. Jadi kepemimpinan di COVID itu kepemimpinan yang ultimate, di mana teman-teman pemimpin itu membuat keputusan kritikal tanpa data yang cukup, bahkan tanpa literatur rujukan yang cukup. Ya, di sini diperlukan betul-betul smart seorang pemimpin. Tidak ada orang yang paling hebat di dunia ini, yang ada hanya tantangan-tantangan hebat karena kondisi COVID, di mana orang-orang luar biasalah yang memberi respon untuk menghadapinya. Ini yang mengemukakan adalah ahli pakar di bidang soft skill kepemimpinan. Lead mengarahkan adalah tentang memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelesaikan masalah COVID. COVID-19 adalah cara alam yang pada dasarnya mengingatkan kepada kita apakah kita semua dapat terlepas atau dapat lepas dari jabatan dan posisi, bekerja sama untuk kompak bersatu menghadapi musuh bersama, yaitu COVID. Pak Erwin, ingatin Pak Erwin waktunya. Menciptakan kesadaran tentang COVID dengan memberikan informasi yang otentik. Ini mungkin udah sering dibahas. Kita bisa stres, putus asa, depresi karena mendapat informasi yang sangat bervariasi dan belum tentu kebenarannya. Termasuk kemarin sore, sudah kita nangis, shock, di mana suami teman kita almarhum yang Surabaya katanya ikut meninggal dunia, itu informasi yang sungguh sangat membuat down semua. Ternyata setelah ditelidiki itu tidak benar. Nah, informasi-informasi seperti ini yang harus kita saring. Kita menolak kepalsuan-kepalsuan, menghilangkan prasangka, mitos, dan seterusnya. Menjadi good leader selama COVID-19, kita harus mampu mengidentifikasi isu krisis, memperlihatkan empati,
kepada semua unsur mengambil keputusan dengan baik, tidak hanya panik dan takut. How leader can create, ya Pak Erwin, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, saya pindah. Ya, tinggal 2 slide kalau nggak salah. Nah, ini ada satu pedoman manajemen COVID yang sangat baik. Saya hanya ambil 1 chapter. Bagaimana tahapan yang dapat diambil oleh pemimpin-pemimpin di saat COVID. Kalau kita lihat jabaran 1 sampai 8 ini, basisnya adalah carry. Yang pertama, be purposeful. Pemimpin harus mampu menciptakan tujuan-tujuan baru yang bisa dicapai pada keadaan yang berubah setelah COVID. Kemudian memberikan empati, kalem, tidak panik, clear, objektif, dan percaya diri. Kemudian tadi, ya, keduanya kita harus melakukan keputusan yang berorientasi pada action. Kemudian action itu dilaksanakan, dievaluasi kalau ada hambatan, direfleksikan, dilihat kembali untuk diperbaiki. Be inspiring. Kemudian be inspiring ini memberikan inspirasi, inovasi kepada teman-teman yang memberikan pelayanan. Kemudian be resilient. Ini menjaga energi. Kemudian wellness supaya kita mampu bertahan di masa pandemi. Kemudian be aware of mindset. Di sini dikatakan mindset kita tidak bisa mindset yang kaku, sempit, tapi harus tumbuh berkembang. Kreatif, inovasi. Kemudian be courage. Be courage ini memberikan dorongan dan semangat yang tinggi. Jadi ada 8 tahapan bagaimana pemimpin-pemimpin di masa pandemik agar bisa survive. Kemudian ini pesannya di buku pedoman itu, walaupun situasi setegang apa, pada saat memberikan pelayanan COVID, maka humor tetap menjadi sesuatu yang penting untuk mental health. Kemudian ada 5 bagaimana membangun pemimpin yang efektif. Nanti ini bisa dibaca dan menurut saya tadi sudah sebagian disampaikan oleh Bu Roro. Mengenali kerentanan terhadap kelelahan. Ini paling penting. Pemimpin harus peka bahwa semua itu memiliki batasan. Saya ingat sekali poin 1 ini dan waktu saya baca saya validasi. Saya menerima wajar kejadian Pak Didin berontak. Kalau ruangan ini ditambah maka saya akan berhenti jadi kabid. Karena beliau sudah melihat temannya mengalami kelelahan, dipaksa dengan jumlah perawat terbatas. Walaupun tujuannya adalah kemanusiaan, membantu masyarakat, tapi perawat punya batasan kemampuan. Nah, di situ Pak Didin berontak, mungkin nanti Pak Didin bisa cerita bagaimana coping berikutnya, tapi itu sesuatu hal yang wajar. Kemudian hindari kelelahan, Anda harus selalu pemimpin harus menjadi front dan center, terdepan dan pusat. Nah, ini yang mungkin nanti menjadi lesson learn kita, yang menurut kami HPM, banyak pemimpin kita, apakah di kepala ruangan atau di middle manager atau top manager, belum berani menjadi front manager atau belum menjadi pusat penggerakan pelayanan keperawatan. Ini nanti harus kita telah lebih jauh kompetensi apa yang harus kita improve. Kemudian berdayakan pengganti. Tadi sudah disampaikan, tidak bisa satu tim harus itu saja sampai lelah dan seterusnya. Jadi harus siapkan berapa tim. Tadi Bu Rora bilang 8 tim dan lain sebagainya. Ini dasarnya ada di sini di manajemen. Sadarlah bahwa dalam memaksimal kerja keras, sini rencanakan dalam kegiatan yang panjang, buat banyak tim, oke itu sudah. Terbuka untuk berbagai pengalaman pribadi, inti untuk mengurangi stres. Nah ini mungkin 5. Nah kesimpulannya, saya meyakini kolega kita perawat di rumah sakit selama pandemi COVID-19 sudah melaksanakan nursing, caring, leadership. Saya yakin betul, kalau tidak udah bubar bagaimana manajemen pelayanan keperawatan terdepan. Saya dengar bagaimana semangat staf dan pemimpin tetap memberikan pelayanan. Terima kasih dan penghargaan yang tertinggi. Yang kedua, lesson learn pribadi saya. Ternyata saya setuju kita sangat terlambat berespon dalam bentuk evidence based, dalam bentuk lesson learn
terhadap kejadian ini. Kita bangga perawat dengan pandemi ini muncul menjadi perhatian, tapi apa yang kita lakukan dengan kebanggaan ini? Ini harus punya tim khusus yang nanti menyusun satu skenario strategic plan ke depan, apakah memperbaiki kebijakan dan lain sebagainya. Ketiga, membentuk perawat dan pemimpin yang caring perlu usaha atau rencana yang panjang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Saya kaget baca satu riset kohort bagaimana membangun caring bagi seorang perawat dimulai dari masa pendidikan itu tidak mudah walaupun kurikulumnya sudah berbasis caring. Sehingga ini menjadi hal yang penting untuk kita bisa melahirkan perawat-perawat masa depan yang berbasis caring. Kita profesi perawat memiliki power, sumber-sumber yang besar dan kuat. Tapi bagaimana power ini diolah oleh pemimpin-pemimpin pada semua strata sehingga kita bisa melakukan satu perubahan yang besar. Kejadian pandemi COVID-19 sebagai pengalaman akan kita pergunakan untuk apa? Ini pertanyaan. Jangan sekedar pengalaman, hilang, kemudian kita tidak berbuat apa-apa. HPMI sudah melakukan ada 2 riset, mungkin sedang proses, atau Pak Didi nanti bisa melaporkan 1-2. Kemudian terima kasih juga kepada PPNI, tim kami diminta menyusun pedoman, kami sudah rapat berapa kali, mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman di lapangan. Tantangan dan peluang untuk melakukan perubahan diperlukan pemimpin dan kepemimpinan. Ini quote lagi, the leader's role is to define reality, then give hope. Jadi, mari kita melakukan sesuatu yang betul-betul real, bisa kita laksanakan action, dan yang kedua adalah memberikan harapan. Ini memberikan power. Leader sebagai model harus energizer, smart, sehingga semuanya manajemen pelayanan perawatan bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada... Sangat menarik. Saya akan melihat dari implementasinya yang dialami setiap hari, yang alhamdulillah dari bulan Februari, Januari akhir sudah ini, dan alhamdulillah sampai saat ini pun masih tetap di rumah sakit, belum bisa kemana-mana, sehingga kami ada di rumah sakit ini. Ya, mungkin Pak Erwin bisa membantu kalau tadi ada masalah untuk materinya. Ya, Pak. Jadi saya akan bicarakan tentang implementasi kepemimpinan caring dalam pelaksanaan pelayanan klien COVID-19 di rumah sakit. Terutama mungkin saya langsung terjun adalah di Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto. Slide lanjut. Ya, lanjut aja. Ya, nah pada saat COVID ini dimulai, kalau lihat sejarahnya dari mulai China sampai terjadi di Indonesia, ini sungguh sangat agresif sekali. Kalau kita lihat bahwa meskipun dimulai dari Desember dan kita belum ada dampak apa-apa, tapi pada Januari akhir atau minggu ketiga kami sudah mewaspadai, yaitu dengan membuat gladi penanganan pandemi. Waktu itu masih virus corona, belum ada COVID, masih virus corona. Kami tanggal 25 Januari mengadakan gladi untuk bagaimana bila terjadi pandemi. Di sini mulai peran dari seorang manajer di keperawatan, dan slide berikutnya. Nah, ini perkembangan COVID-nya, meskipun tanggal 31 Januari belum dikatakan pandemik, tapi kami sudah melaksanakan latihan-latihan. Lanjut. Nah, ini perjalanan kasus supaya lebih jelas. Jadi dari Januari, nah di bulan Januari kami tanggal 25 itu kami mengadakan gladi. Nah, untuk mempersiapkan hal-hal yang mungkin terjadi, karena kami Rumah Sakit Kepresidenan waktu itu adalah sebagai rumah sakit rujukan utama untuk kasus-kasus airborne disease ini, dan juga termasuk untuk kalau terjadi pandemi virus corona. Dan
di bulan Februari kami sudah mulai datang pasien-pasien yang memang belum, setelah dilakukan perawatan itu belum terjadi positif waktu itu. Dan terus berlanjut karena kami waktu itu punya 4 tempat tidur, sehingga bagaimanapun juga ini kita merawat hanya 4. Nah, nanti akan saya cerita bagaimana peningkatan kasusnya ini dan bagaimana peran manajer yang ada di situ. Dan yang paling menonjol adalah sejak 12 Maret kita secara nasional dikatakan pandemi, dan lonjakan kasus ada di akhir Maret dan awal April. Di sini mungkin di awal April lah kami para perawat di RSPAD kehilangan para pejuang, teman seprofesi kita yang berturut-turut secara setiap minggu 2 orang teman kami, rekan kami seperjuangan mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah tadi yang katakan Bu Payati terjadi sedikit ya, terjadi suatu penurunan mental dari teman-teman dengan melihat 2 orang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya, lanjut Pak Heru. Nah, COVID-19 waktu itu dikatakan pandemi, maka semua bergerak untuk penanganannya. Lanjut, Pak. Nah, di sini di dalam peran manajer perawatan, dari mulai manajer paling bawah, low manager, sampai kepada, mohon maaf, ini bukan H, tapi top manager, ini punya peran pada saat dikatakan terjadi pandemi. Nah, pada saat ini seorang manajer, terutama di top manajer, harus mampu, manajer keperawatan itu, untuk memberikan saran kepada pimpinan. Karena seorang top manajer itu keperawatan bukan pengambil keputusan dalam sebuah rumah sakit. Kita adalah staf yang akan diambil alih oleh direktur utama rumah sakit. Nah, disinilah peran perawat yang paling besar. Meskipun saya saat ini bukan sebagai kabin, tapi sebagai kepala instalasi. Jadi saya sebagai kepala instalasi itu memberikan saran bagaimana ini terjadi. Karena tadi saya cerita, ini pengalaman, kita hanya punya 4 tempat tidur. Begitu karena dikatakan rujukan, itu semalam bisa ada pasien 3-4 datang. Semua teriak, semua kaget, karena semua takut. Baik dokter maupun perawat yang ada di garda depan, mulai dari IGD. Itu semua sudah takut. Akhirnya kita sebagai ada di garda depan, meskipun kita tidak disiapkan, meskipun sudah gladi, ternyata yang digladi dengan yang dinyatakan itu berbeda sekali. Jadi kalau hanya teori, tidak bisa kita bicara pasti bisa, tidak. Ya, kalau hanya gladi, pasti bisa, tidak. Ternyata dinamikanya. Kami di dalam gladi, di dalam skenario gladi, itu sudah berulang kali. Gladi ini dilaksanakan setiap tahun sekali. Bagaimana caranya memindahkan pasien dari satu gedung. Karena itu harus dibebaskan. Begitu luar dari 4 tempat tidur, maka pasien yang ada di lantai 2, 3, 4 di tempat kami ini harus dipisahkan. Nah, inilah diuji kepemimpinan. Diujilah para manajer keperawatan. Bagaimana caranya supaya dalam waktu singkat bisa membuat sebuah keputusan yang tidak membahayakan. Nah, di sini. Ini yang mungkin perlu kemampuan dari manajer perawatan, baik dari yang paling tinggi. Nah, di sini ya, saya kebetulan mungkin ada di posisi gitu, dan maupun dari yang lower, yang paling bawah, kepala ruangan. Ini juga harus mampu bersikapkan, menyiapkan bagaimana, berapa tempat yang ada, berapa tenaga yang ada pada saat terdadak seperti itu. Nah, ini harus segera membuat suatu perencanaan yang matang. Nah, begitupun setelah dikatakan pandemi terjadi lonjakan pasien yang agresif sekali. Nah, disinilah kita tadi sudah membuat
cara-cara penanganannya. Nah, termasuk begitu tambah banyak, berarti kita memerlukan penambahan lokasi. Nah, di dalam penambahan lokasi ini juga bagaimana kita menambah tenaga. Memang kalau kita hanya bencananya bencana seperti gunung meletus, banjir, atau terjadi DHF, itu tidak begitu terasa. Karena kita bisa mendistribusikan tenaga-tenaga dengan aman, meskipun kita bisa minta bantuan dari luar. Tapi kalau dengan COVID, dengan kasus droplet infection maupun airborne, ini yang ada adalah rasa takutnya lebih dahulu. Ya, sehingga kalau gitu ada kita minta bantuan untuk perbantuan, apa yang terjadi di sini? Semua menghindar. Ya, mungkin ini banyak dialami. Ya, lebih kalau udah senior atau udah ini. Nah, di sini kita bagaimana seorang manajer perawatan ditantang untuk bisa mengatur seperti ini. Begitupun dengan penempatan pasien. Nah, ini juga udah ruangannya ada, perawatnya ada, bagaimana strategi penempatan pasien? Karena penempatan pasien juga mempengaruhi. Seorang yang masih PDP, jangan sampai disatukan dengan yang udah confirm. Atau yang OTG, ya, disatukan dengan yang masih PDP. Ini yang terjadi masalah. Nah, ini ya, tadi Bu Payetni udah bilang bagaimana kita bisa berbuat, jangan sampai terjadi komunikasi yang tidak baik. Lanjut Pak Erwin. Ini lanjut aja, ini teori aja, lanjut. Lanjut, tadi sudah banyak di... Nah, sudah. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, ini kami bercoba menggunakan beberapa pendekatan. Karena tadi, ya, dengan adanya perubahan yang signifikan, yang tadinya hanya 4 tempat tidur, kami harus membuka sampai 40 tempat tidur dalam waktu tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Ya. Bagaimana cara memindahkan pasien? Yang tadinya pasien juga ada 70 pasien di ruangan tersebut, harus dalam semalam harus pindah. Ya, itu perlu. Karena waktu gladi, itu dengan mudahnya ini pindahkan ke sana, ke sana, ke sana. Pada kenyataannya kita bukan pindahkan barang. Ini pengalaman dari kami. Ya, ini manusia. Ini punya penyakit. Nah, disinilah kita perlu seorang model-model kepemimpinan kita kembangkan. Gaya-gaya kepemimpinan kita kembangkan. Jadi, bagaimana supaya kita bisa pasiennya aman, selamat, perawatnya juga aman, dan tidak komunikasi dengan profesi lain juga terjaga dengan baik. Ya. Nah, di sini jadi tidak semudah yang kita sampaikan di dalam, memang di dalam standar ini kita harus ada gladi, harus ada segala macam. Itu memang di atas kertas, tapi begitu di lapangan itu tidak sama. Memindahkan pasien itu harus sesuai dengan kondisi pasiennya. Pasiennya nggak transportable gimana? Nah, ini juga masalah. Sehingga kami mencoba menggunakan pendekatan-pendekatan yang seperti yang banyak disebut-sebut di dalam caring, dengan mendengar, berikan rasa nyaman, ya, berkata jujur, memiliki kesabaran. Inilah kesabaran mungkin yang perlu kita kembangkan. Kadang-kadang kita bisa tapi tidak sabar. Dan yang paling penting adalah bertanggung jawab. Ini yang paling penting. Nanti di kesimpulan inilah yang ada kan kita ya tanggungan, karena inilah pimpinan itu bertanggung jawab. Jangan hanya asal Bapak senang, asal selesai, tidak bisa. Ya, ini yang pengalaman yang bisa kita sampaikan. Lanjut Pak. Ya, lanjut. Nah, ya, bagaimana kepemimpinan caring dalam penanganan COVID-19? Ya, lanjut. Nah, di sini tadi tidak lepas, ya. Saya kitakan Bu Roro juga nyampaikan
Bu Rotuti, tentang persiapan, baik itu regulasi, fasilitas, dan SDM. Regulasi juga, regulasi-regulasi yang tidak sempat terpikirkan. Bagaimana dengan pasien COVID ini? Ada hal-hal yang perlu kita atur. Ya, bagaimana cara mengasesmen pasien? Ya, kalau pasiennya dari IGD, itu berarti dari poliklinik sudah di-asesmen. Tapi kalau pasiennya itu lanjut karena kita rumah sakit rujukan, bagaimana mengasesmennya? Di mana? Bagaimana APD-nya? Nah, ini bermasalah lagi. Ya, itu perlu. Bagaimana cara komunikasi? Ya, bagaimana dengan tindakan-tindakannya? Karena keterbatasan kita menggunakan APD yang begitu lengkap. Ini regulasi-regulasi pun harus dikembangkan, disesuaikan dengan kondisi. Begitupun dengan fasilitas. Fasilitas juga kita yang sekamar tadinya bisa berdua, bisa bertiga kalau kelas 3. Kelas 3 itu bisa sekamar berenam. Tapi begitu COVID, itu bukan ngelihat kelas lagi, tidak ada kelas. Di tempat kami merawat, misalkan ada pasien bintang 3 Letnan Jenderal. Ada pasien PBI. Ya sama aja sekamar sendirian. Nah itulah, makanya kami dari 76 tempat tidur, ruangan itu setelah jadi COVID, ini juga terjadi penurunan. Jadi hanya jadi 35 tempat tidur. Nah ini fasilitasnya. Belum fasilitas lain adalah bagaimana kita menyiapkan hal-hal logistik kesehatannya. Ya, mengatur orang dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai tuntunan, ini juga harus disiapkan fasilitas ini. Nah, bagaimana alur keluar masuk, bagaimana alur mandi, itu harus. Belum SDM. Ya, SDM. Kami punya pengalaman karena tadi didadak harus membuka ruangan dalam waktu sekejap, pasien-pasien BPJS kami masih banyak waktu awal-awal. Kami kewalahan. Akhirnya pimpinan Angkatan Darat Kasad, kami memberikan perawat sebanyak dari Kesdam 3, dari Dustira, dari Kesdam Jaya, dari Kostrad yang punya ijazah perawat, kami diperbantukan. Sebanyak untuk perawatnya ada 29 orang. Nah itu belum mikirin itu, mikirin saya sebagai ketua komite juga mikirin bagaimana mengkredensial mereka. Ya, dalam keadaan seperti ini kita nggak ngelihat STR, yang penting adalah punya ijazah. Karena kalau nyari STR lagi, namanya tentara pasti nggak ada. Karena ini perintah pimpinan, udah bertanggung jawab, maka yang penting adalah ijazah. Ini pengalaman juga bagaimana mengkredensial petugas yang diperbantukan. Ini hal yang menarik, nanti bisa sharing mungkin. Lanjut. Nah, permasalahan ya yang timbul ya itu terbatasnya ruangan yang sesuai standar. Kami waktu itu hanya punya 4 tempat tidur untuk pasien tekanan negatif. Tapi karena perintah dan juga karena pasien itu sangat-sangat ingin dirawat di tempat kami, hanya kami tanpa dengan cohorting aja kami kembangkan jadi 35 tempat tidur. Di tengah perjalanan kami didukung oleh Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Darat untuk membuat tekanan negatif, ICU tekanan negatif. Dan alhamdulillah dalam waktu 8 hari ruangan itu jadi. Jadi kalau Cina membuat sekian hari, kami membuat ICU lengkap semuanya hanya dengan sebetulnya hanya dengan 1 minggu, 6 hari. Tapi dengan pembersihan dengan segala jadi 8 hari. Ini adalah karena terbatasnya ruangan. Begitupun dengan sistem udaranya, tidak ada, hanya kami beli segala macam, hanya terbuat. Yang kedua regulasi, ya. Nah ini yang kita buat dan sesuai dengan kasus COVID-nya. Baru SDM, ya. SDM yang paling menonjol ada kecemasan yang meningkat. Ya. Di awal-awal kami terus berupaya untuk mengurangi kecemasan ini, dan di awal juga banyak yang berkeberatan untuk dinas di tempat tersebut. Ya. Lanjut, dari permasalahan itu saya mencoba menyelipkan hasil riset sederhana. Ini
tentang tingkat kecemasan. Karena tadi ada banyak yang cemas, sehingga saya ingin tahu sebetulnya cemasnya itu yang mana. Ya, bahwa 48% yang merasa cemas, berarti masih ada 52 yang merasa tidak cemas ya terhadap merawat pasien COVID ini. Dan sebetulnya dari 52 itu kan 76,94 itu sudah punya pengetahuan. Dan SOP pun sudah diketahui oleh mereka. Tapi ya mereka masih ada yang cemas. Lebih-lebih kalau nggak ada SPO, nggak ada pengetahuan. Yang kedua adalah cemas di ruangan ini sebetulnya di ruangan biasa itu ada yang perawatnya masih banyak yang merasa tidak cemas, ya, yaitu dan dalam waktu yang lama 8% tidak takut tertular, ya 81%. Jadi karena keyakinan kita APD yang lengkap dan dengan kita juga ada di tempat, ini sebuah hal yang nanti akan saya perlihatkan. Inilah bahwa kita harus kebersamaan, harus ada di sisi mereka itu, sehingga mereka merasa, oh pimpinan aja menggunakan baju yang sama, pimpinan aja ada beserta saya, berarti kita lebih aman, sehingga dia merasa bahwa saya tidak ada masalah, sehingga tidak takut tertular. Nah ini salah satu hal. Ya lanjut Pak Erwin. Dari dukungan keluarga juga, nah tadi yang Bu Roro sampaikan harus ada pengamanan, keselamatan. Kebetulan kami didukung oleh Kementerian dan oleh Kepala Staf. Semua personil yang berhubungan dengan COVID itu semuanya diinapkan di hotel. Dan kami kebagian 530 tenaga diinapkan di hotel. Nah, alhamdulillah sampai hari ini diakhiri tanggal 31 Mei. Di sini pulang pun dengan keluarga, dia diterima oleh keluarga. Nah ini mungkin satu hal yang menarik dalam perawatan pasien COVID ini, penerapan konsep biopsikososio-spiritual itu betul-betul harus diterapkan. Karena kalau hanya kita lihat bionya, itu selesai. Tapi sosialnya, bagaimana kesiapan keluarga, bagaimana kesiapan masyarakat untuk menerima pasien pos rawat ini. Nah ini perlu kita gali lagi. Jadi tapi perawat kami merasa nyaman, ya meskipun baru 61%. Kebutuhan dasar perawat juga ini yang menjadi masalah. Terbayangkan kalau memang ada yang 8 jam, 10 jam. Kami pun menggunakan kebutuhan perawat kami hanya 3 jam menggunakan APD lengkap. Ini sudah mengeluh tentang kebutuhan, pemenuhan kebutuhan makan, pemenuhan lain-lain, eliminasi ini termasuk spiritual. Ini merasa terganggu. Nah inilah sedikit mungkin hasil riset kami. Lanjut Pak Erwin. Nah di dalam kalau melihat fungsi manajemennya, dari mulai perencanaan, priorisasian, tapping, dan directing, dan controlling. Lanjut, di dalam perencanaan, nah di sini kami memang membawa semuanya, para manajer dari mulai low manager sampai middle dan top manager untuk bicara, untuk membuat perencanaan. Baik tujuannya untuk apa, fasilitasnya bagaimana, pembiayaan bagaimana, sampai kepada SDM dan logistik. Nah, di sini tetap dan dilakukan secara terbuka. Ini supaya mengajak mereka untuk biasa seorang manajer untuk berpikir. Yang kedua, mengorganisasikan. Kita lihat metode apa yang mau kita pakai. Ya, banyak kali metode, tapi intinya dalam keadaan ini metode apapun juga bisa dipakai. Ya, ini pengalaman kami. Jadi yang penting adalah bisa memenuhi kebutuhan pasien secara komprehensif. Karena terhalang dengan kondisi, ya, yang biasanya mungkin pakai metode tim, pakai PN. Sekarang itu dalam keadaan seperti ini kami mohon nanti ada yang ini, tapi kami tidak membilah-bilah. Yang penting sekarang adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pasien dan keselamatan pegawai dalam keadaan aman.
Lanjut. Tapi penjadwalan. Tadi penjadwalan banyak modelnya, tapi banyak bertanya, sering banyak yang bertanya. Kami tidak merubah sistem. Ya. Jadi penjadwalan penjadwalan seperti jadwal biasa, ya, hanya jamnya yang kami kurangi. Ya, hanya 32 jam dalam seminggu. Ya, dinasnya 4 minggu, terus dikasih libur 1 minggu. Itu metode yang kami lakukan. Ya, di dalam shift-nya tersebut kami membagi metode lagi di dalamnya. Kami ada satu shift bisa 5, bisa 6 orang, satu ruangan di satu lantai itu di situ dibagi lagi. Kepala ruangan menyatakan mana tim 1. Itu yang mengatakan setiap 3 jam dia ada di dalam pakaian lengkap. Dan dia dibekali dengan sebuah HT untuk komunikasi. Dan menggunakan nurse call, alat yang bisa dari pasien ke nurse station. Sehingga itu bisa manuver dari satu ruangan, kalau ada apa-apa bisa saling komunikasi. Tapi dia tidak ada di luar berkeliaran, tapi di dalam bilik pelayanan. Ini sehingga kami tetap menggunakan ini, tidak menggunakan yang dikasih itu 2 minggu, tidak. Tapi menggunakan shift biasa saja, hanya jamnya yang dikurangi. Izin tadi 5 menit ya. lagi. Ya, oke. Yang directing komunikasi antar supervisi klinik, bagaimana komunikasi antar PPA, kemudian bagaimana melakukan supervisi klinik. Ini juga dilakukan ya oleh keperawatan secara berjenjang. Ini dilaksanakan. Ini. Yang terakhir adalah controlling, evaluasi. Nah, evaluasi ini juga dilaksanakan oleh para manajer sesuai dengan levelnya masing-masing. Kami secara di top manager untuk di keperawatan, semua yang terlibat COVID dikumpulkan. Baik itu yang ada di IGD, yang ada di ICU, dan yang ada di ruang perawatan. Dan perlu disampaikan, setelah terjadinya puncak kemarin itu, ada satu lagi pengalaman kami, bagi pasien-pasien yang komorbid, itu kami membuat sebuah ruangan yang abu-abu namanya, atau level oranye dan kuning. Disitulah kita punya, jadi dari COVID-nya sudah negatif-negatif, tapi belum bisa pulang, dipulangkan karena ada komorbid. Itulah disimpan. Karena jangan lupa, meskipun 2 kali negatif, belum tentu dia sembuh. Ya, ada beberapa yang kasus yang kembali positif lagi. Lanjut Pak Erwin, satu slide lagi kalau nggak salah. Nah, yang penting saya mau menunjukkan kepemimpinan caring itu, ilmu apapun, bagaimanapun adalah yang penting bagi seorang pemimpin adalah live in. Kita hadir di tengah-tengah mereka. Ya, kita hadir di tengah-tengah, jadi merasakan bagaimana, dan itu menjadi pengobat rasa rindu dan menambah semangat mereka, karena dengan kita hadir para pimpinan di situ, bahwa kita pun tidak takut, bukan hanya teori di batas meja. Kita ada, tenang aja, saya ada di sini, saya kena, Anda kena, saya kena. Itu yang perlu saya sampaikan. Live in, jadi kita ada, istilah saya live in, ya kita ada di tengah-tengah mereka. Jangan tinggalkan mereka tanpa kejelasan. Nah ini, ya, yang tidak tadinya udah menyerah, begitu kita kasih semangat lagi, dia menjadi semangat. Nah, lanjut. Ya, kesimpulannya, ya, yang dipikirkan pada saat pelayanan COVID adalah pemimpin harus bersama-sama dengan anggota, dengan staf, berikan solusi setiap ada permasalahan, jangan lari dari itu, memperjuangkan kesejahteraan anggota, perjuangkan sampai akhir, ya, memfasilitasi kebutuhan pelayanan. Nah ini, bertanggung jawab terhadap semua proses pelayanan. Jangan udah pasien capek, teman-teman capek, pimpinannya lempar handuk, ya, menyalahkan. Jangan sekali-kali itu. Yang keenam, lakukan fungsi manajemen dengan benar. Tadi mulai dari planning sampai kepada evaluasi. Lanjut. Ini, terima kasih.